Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel Joko Zero Motor, channel seputaran otomotif spesialis Opel dan Chevrolet. Kali ini saya ingin membagikan sebuah video aktivitas di bengkel kami, bengkel Zero Motor spesialis Chevrolet di Sleman, Yogyakarta. Kali ini ada salah satu dari customer kami, mobilnya Chevrolet Captiva diesel FL atau facelift, melakukan perawatan rutin cleaning turbo di bengkel kami. Untuk cleaning turbo bisa dilakukan tiap 20 sampai 30.000 km untuk perawatan atau pembersihan rutin dari lingkup turbonya, atau jika terjadi permasalahan di turbonya, entah itu selang yang gampang pecah, selang turbonya, atau memang tenaganya sedikit berkurang. Untuk proses cleaning turbo ini prosesnya seperti di video ini ya. Kita lepas dulu turbonya dari mesinnya, dari unitnya, modelnya seperti ini. Kita akan buka atau belah, kita akan bersihin dari rumah turbo, rumah cartridge, serta rumah atau VGT variabel geometrik turbonya yang berfungsi untuk membuka nutup turbonya itu kayak jendela. Itu biasanya banyak sekali kerak-kerak sisa dari pembakaran, karena fungsinya turbo adalah memanfaatkan dari gas buang untuk menambah tenaga dari mesin, menjadikan performanya sangat wow, luar biasa. Kita lihat keraknya sudah kebongkar, ini banyak sekali keraknya sampai, nah ini kerak dari sisa pembakaran ya, atau sisa gas buangnya yang menempel di turbo. Ini hitungannya banyak banget, ini mungkin sudah beberapa tahun ini nggak pernah bongkar turbo ya, jadi keraknya banyak. Untuk jasa pembersihan atau cleaning turbo ini untuk Captiva FL dan NFL mungkin sedikit berbeda untuk biaya cleaningnya, karena berbeda pula cara kita, berbeda pula mesinnya, berbeda juga cara pembongkarannya, dan turbonya pun juga berbeda. Kalau di NFL diesel itu turbonya posisinya di belakang, kalau di Captiva diesel FL ini turbonya di depan posisinya. Untuk mudahnya lebih mudah yang FL karena posisinya di depan, kalau NFL agak sempit di belakang. Oke, kita ini bahas untuk yang FL. Untuk jasa cleaning turbo ini mungkin tiap bengkel spesialis berbeda ya, tergantung dari manajemen bengkelnya. Kalau di kita kisaran sekitar antara 750-an, situ sudah include dengan intercooler sekalian kita bersihin, jasanya sekitar segitu. Monggo bagi pengguna Captiva diesel FL, kalau pengen melakukan cleaning turbo bisa langsung datang ke lokasi kami di Sleman, Yogyakarta. Untuk lamanya dari proses cleaning ini biasanya nggak nyampe 1 hari, sekitar setengah harian sudah selesai, asalkan tidak ada trouble turbo. Cuma cleaning saja itu mungkin sekitar setengah harian sudah selesai, plus proses test drive-nya. Cuma jika ada kendala dengan turbonya, itu underboss atau superboss, mungkin memang sedikit memakan waktu antara sehari 2 hari ya, karena kita harus proses mencari permasalahan yang membuat turbo underboss atau superboss ini ya. Jadi itu proses cleaningnya. Ini yang mau dibuka ini baling-baling atau
VGT yang fungsinya untuk kayak jendela buat buka nutup kayak gitu, yang digerakkan oleh vakum. Vakum ditentukan oleh ECU seberapa bukaannya, biasanya antara 2000 lebih RPM ya, turbonya baru buka untuk Captiva diesel facelift ini. Dan itu pun bisa disetel, cuma penyetelannya memang sedikit susahnya karena ntar mau dibikin bukaan berapa, nah itu kita harus sesuaikan bosnya ya, dan ini agak sedikit rumit. Untuk proses cleaning turbo seperti ini ya, selama tidak ada trouble turbo, cuma cleaning pembersihan aja, kita tidak akan setel ya, setelannya masih bawaannya pabrik, kecuali memang ada request dari user atau pemiliknya untuk menyetel dari VGT turbonya itu, biar lebih cepat bukaan turbonya, baru kita akan setel. Cuma kalau tidak ada masalah dari turbonya, cuma proses pembersihan aja, kita nggak akan setel, setelannya masih dari setelan pabrik. Atau memang kalau ganti cartridge turbo ya, kalau ganti cartridge turbo otomatis harus disetel karena katumnya akan berbeda dengan orinya, jadi setelannya pasti otomatis akan berubah kalau ganti cartridge turbo. Jadi perlu penyetelan ulang, disesuaikan bosnya. Tapi kalau cuma pembersihan tanpa harus ganti cartridge, tanpa harus pengen turbonya bukaannya lebih cepat, kita nggak akan setel, masih setelan pabrik bawaannya ya, biar lebih aman juga. Lebih baik memang pakai setelan pabrik, lebih aman, karena terkadang itu kita bikin bukaannya lebih cepat, alhasil terkadang nyala untuk indikator turbonya, atau ngebul juga, asapnya hitam. Jadi tergantung selera juga sih, cuma nek saya mending turbonya di ngikutin setelan pabrik. Kalau memang terpaksa ganti cartridge, memang harus disetel ulang sesuai dengan setelan pabriknya aja, lebih aman buat di jalan ya. Oke, proses cleaning sudah selesai. Ini memang nggak terlalu macet yang VGT nya, yang kayak baling-balingnya itu, cuma yang di rumahnya aja banyak kerak-keraknya, makanya yang di baling-baling kita cuma bersihin aja, VGT-nya nggak sampai kita bongkar, sudah bersih semuanya. Tinggal kita proses perakitan, pemasangan kembali ya untuk turbonya, dan pastikan kenceng semua untuk baut-baut dari rumah turbo tersebut. Soalnya kalau kurang kencang atau tidak kencang, biasanya memang kalau awal-awal sih masih oke, cuma begitu kita pakai kecepatan tinggi, biasanya akan bocor di selang atau pipa turbonya itu, atau rumah keong turbonya, rumah cartridge-nya itu biasanya ada bocor angin yang ke situ. Biar tidak dua kali, pastikan baut-bautnya kenceng sesuai ukuran dan sesuai aturan ya. Untuk Chevrolet Captiva ini, baik yang NFL atau FL, turbo jadi kebutuhan utama ya untuk mobil Chevrolet Captiva ini, karena tanpa turbo susah mendapatkan tenaga yang maksimal di Chevrolet Captiva ini. Jadi kayak jalannya kayak keong kalau turbonya bermasalah Chevrolet Captiva ini. Oke, kita lanjut proses pemasangan. Sudah dirakit ya, kita lakukan proses pemasangan turbonya. Hati-hati, pemasangan turbonya harus benar-benar kencang dan semuanya terpasang, karena di situ ada jalur oli. Jangan sampai lupa nggak dipasang selangnya, atau kurang kenceng selang yang buat pelumasan turbonya, ntar jadi bocor, malah
jadi 2 kali kerja. Lebih baik berhati-hati dan lebih teliti dalam proses pembongkaran dan pemasangan dari mesin Chevrolet. Bagi yang ingin konsultasi dengan kami masalah seputaran mobil Chevrolet Anda, bisa hubungi nomor saya ya di kolom deskripsi, atau bisa komen-komen di video-video saya terkait dengan permasalahan mobil Chevrolet Anda. Kami akan semaksimal mungkin membantu permasalahan mobil Chevrolet Anda biar tetap mengaspal di jalan. Oke, proses pemasangan sudah selesai. Kita running mesinnya beberapa menit sebelum kita lakukan test drive di jalan dan lihat perubahan sebelum cleaning dan sesudah cleaning turbo. Pastinya hasilnya luar biasa, lebih ringan dan lebih bertenaga dari sebelum cleaning. Kita sudah lakukan test drive dan sangat nyaman, sangat enak mobilnya setelah cleaning. Tarikannya terasa lebih ringan dan lebih responsif. Itu tadi sedikit review singkat tentang proses cleaning turbo pada mobil Chevrolet Captiva Diesel Facelift 2014. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.